Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Sub tema 1, tumbuhan sahabatku, pada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia dan muatan pelajaran IPA. Nah, di sini kita akan lanjut muatan pelajaran IPS untuk pembelajaran 1. Nah, jadi muatan pembelajaran IPS, di sini kita akan mengenal ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Selain kondisi geografis, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak kesamaan lain. Persamaan-persamaan tersebut kemudian mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk membentuk organisasi bernama ASEAN. Landasan kesepakatan pembentukan ASEAN adalah ditandatangani Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani pada 8 Agustus 1967 oleh 5 utusan negara pendiri ASEAN. Berikut negara-negara pendiri ASEAN dan tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Yang pertama, ada negara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri. Kemudian ada Malaysia diwakili oleh Tuan Abdul Razak selaku Wakil Perdana Menteri. Kemudian ada Singapura yang diwakili oleh S. Raja Ratnam selaku Menteri Luar Negeri. Kemudian Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos selaku Menteri Luar Negeri. Kemudian Thailand diwakili oleh Tanat Koman selaku Menteri Luar Negeri. Nah, seiring waktu, semakin banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang bergabung dengan ASEAN. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN yang diurutkan berdasarkan waktu bergabungnya. Nah, pada tanggal 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membentuk organisasi yang bernama ASEAN. 7 Januari 1984, Brunei Darussalam masuk sebagai anggota ASEAN. 28 Juli 1995, Vietnam masuk sebagai anggota ASEAN. Kemudian 23 Juli 1997, Laos masuk sebagai anggota ASEAN. Dan 30 April 1999, Kamboja masuk sebagai anggota ASEAN. Nah, tujuan berdirinya ASEAN diambil dari isi Deklarasi Bangkok yang kemudian disebut Deklarasi ASEAN. Adapun tujuan berdirinya ASEAN adalah kita bisa uraikan sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum serta hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. 5. Bekerjasama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan. Keenam, menentukan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Nah, ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi itulah tujuan dibentuknya negara ASEAN. Selanjutnya, prinsip dasar ASEAN. Nah, untuk mengatur hubungan antar negara anggotanya, ASEAN berpegang pada prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar tersebut tertuang dalam TAC. Nah, yang telah disepakati pada tanggal 24 Februari 1976. Nah, mari kita perhatikan prinsip-prinsip dasar ASEAN tersebut. Jadi prinsip dasar ASEAN yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas wilayah, dan identitas nasional segala bangsa. Kedua,
Hak setiap negara untuk memimpin eksistensi negaranya bebas dari campur tangan, subversi ataupun paksaan dari pihak luar. 3. Prinsip tidak campur tangan dalam hubungan internal satu dengan yang lainnya. 4. Penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai. 5. Penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan. 6. Kerjasama efektif antar negara peserta. Jadi itulah keenam prinsip dasar ASEAN. Selanjutnya, kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. Masyarakat di negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Setiap negara ASEAN memiliki kebudayaan yang khas dan kaya. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan tentang kondisi sosial budaya di negara-negara ASEAN. Nah, jadi yang negara pertama itu Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Nah, kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Nah, secara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Negara yang kedua ada Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chapes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Kharkhowan, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO. Kota ini terletak di Pulau Penang. Nah, kota ini memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Cina. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Nah, makanan khasnya adalah nasi lemak. Selanjutnya negara yang ketiga yaitu Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan kebudayaan dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Nah, ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligayno atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampongo, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, selanjutnya negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian yang ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandel Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Nah, selanjutnya negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha.
Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Negara selanjutnya yaitu Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai, tapi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Negara selanjutnya yaitu Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemuannya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah Katao, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut terbuat dari ayaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Oke, negara selanjutnya yaitu Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memiliki untuk berjalan kaki ke mana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangatlah mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Negara yang terakhir selanjutnya itu Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Nah, sebaliknya bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Nah, jadi itulah kondisi sosial budaya negara-negara yang ada di ASEAN. Selanjutnya, silakan coba membuat diagram Venn. Pilihlah kedua negara dari negara ASEAN, kemudian tuliskan karakteristik masing-masing negara. Nah, kemudian dalam diagram Venn nanti di tengahnya kita bisa menemukan karakteristik dari kedua negara yang sama. Nah, contohnya seperti diagram Venn yang sudah kami buatkan ini. Nah, jadi untuk pembelajaran 1, tema 1, subtema 1 untuk kelas 6 ini sudah selesai ya, 3 muatan pelajaran. Selanjutnya kita akan bertemu di pembelajaran kedua.